Ya pemirsa, kita tidak terasa sudah memasuki malam takbiran. Malam ini sebagian besar dari kita semuanya warga negara Indonesia pasti sedang merayakan bahwa besok tanggal 22 April 2023 ini adalah hari Lebaran 2023 atau 1444 Hijriah. Dan kita tentunya belajar tidak hanya atau dalam satu bulan kita melaksanakan ibadah puasa ini tidak hanya belajar untuk menahan dahaga, lapar dan juga hawa nafsu, tetapi juga tentu saja bagaimana kita bisa kembali atau belajar kembali ke diri kita atau versi diri kita yang terbaik sesuai dengan fitrah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas lebih dalam terkait dengan bagaimana kita semuanya memaknai Lebaran tahun ini atau Idul Fitri 1444 Hijriah bersama dengan Imam Besar Istiqlal, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar yang sudah bersama saya hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa semuanya. Iya, Prof, terima kasih sekali atas waktunya bersama kami hadir merayakan malam takbiran bersama kami di tengah agenda Prof yang sangat sibuk. Selama Lebaran ini atau selama bulan puasa ini, bulan Ramadan ini begitu sibuk ya Prof ya? Ya biasa, pelayan umat itu harus sibuk pada bulan Ramadan. Dan antusiasmenya berubah ya Prof ya? Kalau kita membandingkan dengan Lebaran tahun lalu atau katakanlah Ramadan tahun lalu dengan Ramadan tahun ini, apa saja yang berubah Prof? Baik, Alhamdulillah. Jadi para pemirsa dimanapun juga berada, saya nggak tahu ya, membayangkan, merasakan perasaan saya dan mungkin juga Bapak Ibu, para pemirsa di rumah juga ya. Malam ini kita berada dalam suasana keterharuan ya. Sedih bercampur gembira ya. Sedih karena kita akan tinggalkan bulan Ramadan, ya belum tentu kita dapat bulan Ramadan akan datang, kan kita akan membawa umur itu di tangan Tuhan kan. Dan juga kita gembira karena besok kita akan lebaran kan, itu hari raya Idul Fitri, itu hari yang sangat dinanti-nantikan juga oleh umat Islam. Tetapi memang Ramadan kali ini terutama di Istiqlal itu luar biasa Mbak ya. Jadi kayaknya ada rindu dendam ya. Merindukan Ramadan tapi juga merindukan berjumpa Istiqlal. Kan selama masa Covid-19 2 tahun, selama itu pula kita renovasi besar-besaran di Masjid Istiqlal. Jadi waktu itu memang kita akan menutup Istiqlal ini karena takut nanti ada kesetrum, banyak bahan-bahan bangunan yang keluar masuk di Istiqlal. Kita pagar seng pada waktu itu, kan nggak boleh jamaah lagi masuk ya pada waktu itu. Duluan Covid datang dan minta supaya rumah ibadah itu ditutup. Udah, jadi yang menutup itu bukan proyek tetapi Covid-19. Nah, kira-kira 2 tahun setelah selesai renovasi besar-besaran ini, baru kita buka. Masya Allah, jamaah kaget. Iya, ingat sekali. Kok ini Istiqlal kayak disulap gitu kan. Dan sebelum Covid itu kumuh ya. Pokoknya Istiqlal itu susah masuk karena banyak mobil parkir nggak keruan, pedagang kaki lima juga nggak keruan. Kita jalan kaki pun juga susah masuk sini, sampah berkeliaran di mana-mana. Begitu dibuka, Masya Allah, kita nggak melihat parkir mobil, motor. Kenapa? Semuanya kita parkir di 2 lantai di basement bawah. Bisa menampung sekitar 1000 mobil, motor di bawahnya ya kan. Dan di samping itu juga kita, tadinya tempat parkir itu dipenuhi dengan taman-taman yang sangat indah. Nah, kemudian juga pedagang-pedagang kaki lima itu kita lokalisir dalam satu tempat yang khusus ya, yang dengan tempat yang sangat rapi gitu, bersih ya. Nah, bukan hanya itu, jamaahnya pun juga dari mana-mana ya. Bahkan dari luar negeri ya. Jadi saya juga baru diberitahu teman-teman bahwa selama Ramadan ini, terutama 10 terakhir ini, seluruh hotel-hotel di kawasan Istiqlal ini penuh. Jadi ada semacam wisata Ramadan di Indonesia paling indah ya, dari luar negeri, juga dari daerah-daerah ingin menikmati suasana Ramadan di Indonesia, di Jakarta khususnya di Istiqlal. Jadi penuh sesak. Sempat bertemu dengan mereka juga Prof? Iya, tarawihnya penuh, kemudian juga i'tikafnya ini luar biasa. Jadi seperti pemandangan yang mungkin tidak bisa kita temukan di luar negeri itu. Pada saat mereka makan sahur, itu menggelar plastik ya di taman-taman. Satu keluarga di antara mereka itu ada menteri, ya,
ada pejabat-pejabat tinggi, ada Siapa Prof, kalau tokoh-tokoh boleh tahu? masyarakat Nggak usah disebut ya. Nah, jadi dia bersama keluarga. Menarik ya, karena bersama pembantunya juga. Maka dalam satu karpet bersama. Tidak ada segregasi, tidak ada di bawah pembagian ya. pohon, benar-benar. Ya itu Kekeluargaan. satu pemandangan spiritual yang sangat indah ya. Ya, jadi nggak pernah kita bayangkan ada jenderal bisa duduk bareng bertetanggaan. Ya, jadi setelah tengah malam itu kita ada kontemplasi, kemudian sesudah itu ada salat-salat sunat seperti salat sunat tasbih, jarang dilakukan di tempat-tempat lain kan. Kita fasilitasi semuanya di Istiqlal, ada perenungan, muhasabah, dan juga penampilan qari dan qari internasional kita selama bulan Ramadan itu juga menambah semaraknya Ramadan. Dan saya juga bersyukur karena partisipasi anak muda sekarang ini luar Makin biasa. besar ya. Dulu 80% jamaah Istiqlal itu orang tua para pensiunan. Sekarang dibalik, sekitar 60% kelompok muda. Kalangan artis membuat kegiatan-kegiatan Tausiah rutin juga. di sini, ya. Public figure juga berdatangan di sini. Jadi merasa masjid ini adalah masjid mereka. Nah, jadi ini saya kira satu hal yang sangat penting ya. Apalagi dengan adanya ikon-ikon baru di Istiqlal, ada ikon terowongan silaturahim, nembus dengan gereja ya, katedral. Kemudian juga ada kuliner yang terluas di DKI Jakarta kan. Sungai-sungainya itu jernih, kemudian di situ ada gedung teaternya ya kan. Iya. Jadi penampilan kesenian live musik setiap Bisa malam kita lihat di sana. sambil ngebuburit ya kan. Kemudian juga di samping itu penceramah-penceramahnya, imam-imamnya menarik ya kan, kita pilihan semuanya kan di sini. Ya alhamdulillah. Nah, tapi sayang malam ini akan berakhir, Ramadan itu akan melaporkan apa-apa yang pernah kita lakukan selama bulan Ramadan. Jadi kita berdoa semoga ya kalau boleh kita pesan, wahai Ramadan, laporkanlah kebaikan-kebaikan kami kepada Allah, jangan melaporkan kemalasan kami, jangan melaporkan keburukan-keburukan kami selama Ramadan. Ya, jangan melaporkan hal-hal yang tidak pantas yang kami lakukan selama Ramadan, tapi semoga Engkau melaporkan kebaikan-kebaikan kami. Yang diingat Tapi yang baik terserah ya. Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita kan. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Jika akan memaafkan kita atas kelemahan-kelemahan yang kita lakukan, memang Dia Maha Pengampun, Maha Pemaaf ya kan. Tapi kalau Dia nggak memaafkan, ya Dia Tuhan, kita hamba. Apapun keputusannya, sami'na wa ta'na. Kalau Allah akan memasukkan ke dalam surganya, memang Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi kalau Dia mau masukkan kita neraka, terserah Dia, karena Dia memang penentu. Tapi insya Allah kita baik sangka kepada Allah. Allah menciptakan manusia itu dengan cinta, tidak mungkin akan melakukan sesuatu yang tidak kita harapkan, karena kita sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ikhlas adalah salah satu pelajaran yang kita dapat berarti ya Prof ya. Tidak hanya dari Ramadan tahun ini, tetapi juga dari pandemi COVID-19. Apa saja yang kita umat Islam perlu ingat, hikmahnya apa, seperti itu Prof? Ya, kita bersyukur ya karena Ramadan kali ini bisa kita menikmati dengan benar-benar. Balik lagi ya. Iya, Seperti 2 semula. tahun lalu kita kayaknya nggak khusyuk ya. Padahal kalau kita sujud tiba-tiba kanan kiri kita batuk. Iya, iya, Saya kena kepikiran. giliran. Aduh, iya Prof. Padahal kan sempat banyak ya. keluarga meninggal kan. Iya, ilahi wa Ya, inna jadi raji'un. banyak tuh sahabat-sahabat kita yang sekarang nggak bisa Ramadan bareng-bareng. Ratusan ribu loh jumlah COVID-19 yang meninggal ya. Jadi sahabat kita, mungkin para pemirsa juga ada anggotanya, anggota keluarganya yang lewat kan, dijemput oleh COVID. Nah, bagi kita semoga mereka mati syahid. Karena dalam hadis Nabi, orang yang mati karena penyakit menular itu mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan lah, insya Allah. Masya Allah. Jadi ini pandemi, katakanlah Ramadan pertama kita setelah pandemi, kembali seperti sebelum pandemi begitu ya Prof ya. Ya. Ada pesan-pesan atau imbauan mungkin atau concern sendiri? Pertama gitu, kami Prof? juga dan kita semuanya juga berterima kasih kepada pemerintah kita ya. Karena Indonesia itu termasuk negara sukses mengatasi COVID-19. Alhamdulillah. Kita urutan kelima ya, negara besar yang mampu mengatasi persoalan-persoalan COVID ini. Banyak negara down memandang enteng, Indonesia itu bisa apa nanti. Nah, alhamdulillah karena partisipasi semua masyarakat
para ulama, para tokoh agama, para pemerintah, partai politik manapun juga itu seperti melupakan warnanya masing-masing. Kita betul-betul menjadikan COVID itu sebagai musuh bersama, common enemy. Dan terutama media juga, media ini juga jangan dilupakan. Maka itu media termasuk apalagi di sini kan, memang dia benar-benar menjadi media sangat sentral. Nah, kita berterima kasih kepada media kita ini betul-betul mampu mensyiarkan agama Islam dan juga mensyiarkan hal-hal yang apa yang perlu diketahui oleh masyarakat kita kan. Coba kalau nggak ada media, nggak mungkin masyarakat kita itu tahu apa yang harus dilakukan pada saat menjaga diri dari COVID ya kan. Karena medianya yang sedemikian proaktif itu, masyarakat kita itu mawas diri. Oh, kata media kita tidak boleh seperti ini. Di situ kan ada Pak Presiden kita, Menteri Kesehatan kita, kemudian juga para ulama kita, tokoh-tokoh agama kita yang lain memberikan himbauan. Semua turun serta ya. Jadi luar biasa. Mungkin juga Tuhan kasihan melihat kita. Oh, ini bangsa Indonesia ini betul-betul luar biasa ini upayanya untuk menyelamatkan diri, dan kita bersyukur ya. Bukan hanya kita termasuk negara yang sukses mengatasi persoalan COVID, dan yang paling penting juga ketahanan ekonomi kita ya, tidak terlalu terpengaruh dengan kehadiran COVID, tidak terlalu terpengaruh dengan perang antara Rusia dengan Ukraina. Nah, buktinya inflasi kita kan masih sekitar 5% ya kan. Bandingkan dengan negara-negara lain yang terdampak itu Turki misalnya 96%. Jadi mata uangnya Turki itu kasihan tuh. Ya nolnya banyak tetapi daya nilainya tuh, daya belinya kurang. Ya negara-negara Timur Tengah yang lain, Amerika sendiri juga Eropa kan masih di atas 8% ya kan. Kita di Asia Tenggara kita one of the best sih, tingkat inflasi kita itu kan terkontrol betul. Memang sih banyak kelemahan kita ya. Namanya tapi juga manusia ya, kita harus bersyukur ya. Kita bandingkan itu nggak terasa tuh ada Krismon. Coba kalau kita ke Spanyol ya kan, ke negara-negara Eropa itu, apalagi dengan negara-negara tetangga yang berperang, Masya Allah itu, ya kita dipuji lah. Anda beruntung jauh dari harus bersyukur konflik. Begitu ya, Prof. Timur Tengah itu dekat dengan Israel yang konfliknya nggak pernah berhenti. Eropa itu dekat dengan Rusia dengan Ukraina yang juga berperang. Terus berperang. Nah, Amerika terjepit juga kan. Nah, kita di sini aman-aman saja. Maka itu yang paling bersyukur tahun ini sebetulnya Indonesia, khususnya umat Islam di Indonesia. Amin, ya karena kita bisa merayakan besok, insya Allah kita merayakan Idul Fitri. Semoga semuanya kita puas ya merayakan. Kita juga, saya secara pribadi ya juga, dan atas nama Masjid Istiqlal juga mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh agama lain dan juga umat beragama lain. Ya, seperti teman-teman kita dari Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ya kan, mereka itu sangat berpartisipasi terhadap kegiatan Ramadan kita ya. Mereka, saya kira banyak cerita-cerita masing-masing ya di kantor bahwa mereka seperti juga berpuasa ya. Dia tidak mau merokok di tengah orang-orang berpuasa. Dia tidak akan makan dipamerkan makannya. Bahkan restorannya pun juga ditutup. Itu tidak ada di negara lain seperti itu. Jadi kami berterima kasih atas toleransi sahabat-sahabat kita sesama warga bangsa terhadap orang yang berpuasa. Ya. Jadi saling mendoakan juga ya, Prof. Saya menghimbau kepada umat Islam. Mari kita berterima kasih kepada saudara kita yang beragama lain atas partisipasi dan toleransinya untuk memberikan suasana yang sangat nyaman dalam berpuasa. Di tempat-tempat umum tidak ada yang merokok. Kalaupun ada, lari sembunyi-sembunyi. Kan mereka tidak akan mengganggu kita dengan bau rokoknya, asap rokoknya kan. Betul. Dia tahu itu mengganggu orang berpuasa. Bayangkan menunda orang merokok, itu suatu penderitaan tersendiri bagi para pecandu rokok kan. Tapi dia memang menghargai kita, maka dia udahlah nanti sampai di rumah baru merokok. Terima kasih atas pengorbanannya. Saya punya teman-teman Kristiani juga pas lagi puasa gitu, teman-teman juga tidak makan, terus baru ikut makan ketika lagi buka bersama sekalian gitu, maksudnya merasakan sama-sama ya, berjuang bersama-sama seperti itu, Prof. Itu juga ya mungkin perjuangan tersebut, kemudian juga keikhlasan tersebut, Prof lihat dari para jamaah yang datang ke Istiqlal dalam Ramadan tahun ini ya.
begitu Iya. besar antusiasmenya ya. Lepas dari PPKM begitu Prof, sudah apa ya, katakanlah selangkah lebih dekat menuju keseharian kita yang biasa ya. Benar. Tapi juga saya melihat ada dampak positifnya ya. Ya, pasca COVID ini, masyarakat kita itu sudah terbiasa hidup bersih. Iya betul. Ada dampaknya tuh. Masih pakai masker kemana-mana Prof? Bukan hanya pakai masker, Mbak. Dulu masih cuci tangan. Orang di rumah kita sendiri, Iya. kamu dari luar cuci tangan. Jadi sudah nggak ada COVID, masih terbiasa cuci tangan. Ya, masih terbiasa jangan buang sampah di sembarang sembarangan, tempat. betul. Ya, kemudian juga kalau batuk itu Tutup. menghindar tutup. Dulu-dulu kan enggak tuh. Nah, jadi sekarang ada dampaknya. Memang musibah, tetapi membuat kita itu lebih tertib untuk memelihara kesehatan lingkungan. Iya kan? Buangan-buangan sampah organik kita itu kan mulai sekarang teratur itu kan. Iya, betul. Dulu kan nggak ada Dikumpulkan, kesadaran. ya. Sungai jadi WC umum, sungai jadi tong sampah umum. Sekarang enggak. Ya, ini satu dampak positif yang didatangkan oleh COVID ini. Jangan-jangan itu juga caranya Tuhan untuk mendidik umat atau warganya, hambanya ini untuk hidup disiplin kesehatan. Ada ayatnya sendiri kan ya Prof, ketika kita memaknai sebuah musibah ini, bagaimana kita harus mengambil sebuah hikmah? Iya, jadi banyak sekali ayatnya bahwa terutama hadis itu kan, ada hadis Nabi itu tidak turun sebuah penyakit atau musibah apapun melainkan itu berfungsi sebagai pencuci dosa masa lampau. Satu hari dilanda penyakit demam, diampuni dosanya selama 1 tahun. Masya Allah. Jadi jangan-jangan nanti ada demam, ya Allah panjangkanlah demamku 10 hari. 10 Jadi tahun selalu digurung 10 tahun. dosanya kan. Panjang ya. Ya. Jadi di mana ada ujian, Mbak ya. Saya ulangi sekali lagi para pemirsa. Kemarin kan itu ujian untuk 2 kita. tahun lamanya Prof. Di mana ada ujian, di situ ada kenaikan kelas. Di mana ada ujian, di situ ada kenaikan kelas. Jadi kalau kita diuji oleh Allah, itu tanda-tanda kita akan dinaikkan kelasnya oleh Allah. Masya Allah. Tidak ada kenaikan kelas tanpa melalui proses ujian. Panjang. Jadi jangan memusuhi ujian, bersahabatlah dengan ujian supaya nanti kita lulus. Kalau kita lulus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi begitu sulit ya Prof ya sebenarnya untuk bisa tetap apa ya tadi ikhlas. Ya namanya begitu, ujian pasrah, pasti ya. sulit. Betul sekali. Bukan ujian kalau nggak sulit. Nggak ya sulit, kan? benar. Harus belajar. Semakin sulit berarti semakin Benar. tinggi akan apa ya namanya hikmah dan juga kemudian derajatnya begitu ya Prof ya. Ngomong-ngomong Prof, izin Lebaran tahun ini mudik pulang kampung? Ya, saya sih pinginnya mudik. Saya juga masih punya kampung halaman, masih ada keluarga. Tapi namanya pelayan umat ya, kami tidak bisa mudik lagi ya selama apalagi ini Istiqlal ya kan, simbol kebanggaan bangsa, negara ya. Saya selaku imam besar, Terbuka, apalagi ya. merangkap sebagai ketua harian BPMI. Jadi tanggung jawabnya 2. Maka itu apapun yang terjadi di Istiqlal ini dibuat tanggung jawabnya BPMI, Prof, ya. Badan Pengelola Masjid Istiqlal, saya ketua hariannya, dan juga tentu imam besar. Nah, saya hanya menghimbau ya kepada teman-teman yang senasib tidak bisa pulang, mari kita pelihara Jakarta ya. Mari kita jaga Jakarta, jangan ada kebakaran ya. Benar. Jangan ada kemalingan. Jadi kalau ada tetangga-tetangga kita yang besok sudah pulang kampung, mari kita jadi rondain kepentingan sahabat-sahabat kita. Jangan, wah itu urusannya dia, mau dicuri, mau dimalingin, mau dirampok, nggak boleh. Kita kan buktikan bahwa kita ini beriman, ya kan. Maka itu saya mohon betul-betul, kan sekarang banyak rumah-rumah yang kosong nih. Iya. Ya, jadi Sudah mulai kita yang ditinggalkan harus cuti, menjadi penanggung jawab. Kalau kita dititipin kendaraannya teman-teman kita, Pak, saya titip rumah, saya titip mobil, bahkan mungkin juga saya titip kembang-kembang ini mau disiram, titip kucing nanti dikasih makan, ya itu tanggung jawab kita. Jangan Jadi inilah disalahgunakan. ladang beramal untuk kita penjaga Jakarta yang nggak mudik nih kan. Makin besar berarti ya para Iya. pahala mereka yang tidak mudik ya Prof ya. Ya. Alhamdulillah. Ya, Nanti jadi mereka pulang ya kita gantian lah. berarti teman-teman jurnalis terutama ya biasanya kan awak media jarang ada yang mudik ya Prof ya, Benar. karena kan harus tetap jaga pekerjaannya gitu, siarannya tidak pernah berhenti. Ingat berarti pahalanya dibalas berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap pasrah saja dan juga ikhlas begitu Dan ya saya Prof. ingatkan juga ya Mbak,
barang siapa yang berpuasa 6 hari pada bulan Syawal sama dengan berpuasa sepanjang masa. Maka itu saya menghimbau kepada umat Islam itu, kan besok ini kita lebaran, wajib buka puasa, tidak boleh berpuasa pada hari lebaran, haram tuh. Tapi 1 hari sesudahnya itu, ya lebaran hari kedua, ya? Kedua, 3, 4, 5, 6 hari sesudahnya itu mau berturut-turut, tapi yang penting sebelum sampai masih bulan Syawal itu kita bisa. Nah, kalau mau lebih enak, selesaikan aja. Hari itu kita makan siang hari Raya Idul Fitri, tapi besoknya hantam lagi 6 hari berturut-turut. Langsung puasa lagi. Kan enak. Ya, nanti perempuannya, boleh nggak kita puasa Syawalnya itu diniatkan juga untuk menutupi menstruasi kita kemarin nggak berpuasa. Janganlah, enak banget gitu ya. Satu niat untuk 2 hal. Ya. Digabung nggak bisa ya, Prof, kan? Iya, ya jadi kalau ya puasa menutupi menstruasinya itu ya puasa di hari lain lah. Ya. Waktunya juga masih panjang ya, Prof, untuk niatnya membayar. kan jangan satu perbuatan ibadah, satu niat. Nanti jangan-jangan kalau itu boleh, saya niat salat zuhur sekaligus salat asar, kan sama-sama 4 rakaat. Iya, benar. Jadi salah kaprah begitu. Nggak ya. bisa. Nah, bicara mengenai Lebaran atau Idul Fitri 1444 Hijriah tahun ini, Prof tidak bisa menafikan juga bahwa ini Lebaran jelang pesta demokrasi, pesta politik di tahun 2024 ya. Mungkin tapi akan kita gali di segmen berikut ya, Prof ya. Oke. Tetaplah bersama kami pemirsa, program One on One akan segera kembali setelah jeda berikut.